Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah teman-teman, kali ini saya mau menceritakan pengalaman perjalanan kemarin di Lasem. Lasem itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kemarin Sabtu lalu kami bertiga itu ya wisata lah ke Lasem. Nah setelah perjalanan selama hampir 12 jam akhirnya nyampe, kita mandi, makan, akhirnya langsung kita ke lokasi, dipandu oleh guide Lasem Kolam. Itu pertama kita datang itu ke daerah Kajar. Di situ ada beberapa gua ya yang pernah kita datengin. Nah kemarin itu pas kita kesana lagi sama Kolam, dibawa untuk mencari gua yang baru. Nah ini kan dari rute yang harusnya ke Gua Tinata kita lurus. Nah ini ada hal yang mistis ya sebenarnya. Itu jalannya kan di daerah pegunungan, daerah gunung. Itu medannya bukan sangat sulit lah, tapi masih bisa dilalui, tapi ya cukup ngos-ngosan juga. Dari tempat parkir mobil itu ngos-ngosan. Kita jalan sampai kita harus menyusuri tebing. Jadi kita ada tebing, kita mepet di tebingnya itu karena jalan untuk di bawahnya itu nggak bisa. Nah ada satu kejadian mistis pertama itu pas kita jalan mepet tebing yang jarak jalannya agak susah, karena kalau kepleset kita pasti jatuh ke jurang. Itu tiba-tiba dari atas ada benda jatuh, itu berat lah. Benda itu bentuk buk tanah itu, kelihatan kalau benda itu sangat berat. Pas saya kira itu ada buah yang jatuh dari atas. Saya tengok ke atas, nggak ada pohon yang ada buahnya, itu nggak ada. Semua pohon biasa, nggak ada buah-buahannya. Itu yang jatuh itu bunyi buknya itu semacam kayak buah durian. Kita cari ke tanah itu nggak ada yang buah. Akhirnya kan kita karena dikagetkan hal itu, kita jadi hati-hati untuk meneruskan perjalanan itu. Kita hati-hati. Waktu itu Kolam menyusuri yang di atas, saya di bawah. Sebenarnya teman saya yang dua itu, Mas Dia sama Ojol Indigo, itu masih di belakang. Kita nemu beberapa gua kecil, tapi menurut feeling saya bukan ini yang harus kita datengin, bukan yang harus kita temukan. Itu bukan gua ini. Ini sampai nemu satu gua dari luar kelihatan kecil. Kolam di situ, saya masih menyusuri jalan lagi sampai mentok nggak ada gua lagi, saya balik. Di situ bukan gua yang benar-benar alam, yang benar-benar baru ditemukan sih, karena sepertinya sudah ditemukan oleh warga setempat, karena di situ ada tulisan memakai bahasa Jawa yang intinya kita yang ke situ tidak boleh mengganggu binatang-binatang yang ada di situ, entah berburu entah apa pun nggak boleh, itu larangannya. Saya nggak tahu kalau melanggar itu mau akibatnya apa, saya nggak tahu. Cuman sama warga di situ kita nggak boleh berburu lah. Gua itu dari luar kelihatan kecil. Akhirnya
kita selalu bawa dupa, kami selalu bawa dupa. Akhirnya saya nyalakan itu dupa, bukan bermaksud untuk hal yang aneh-aneh, enggak. Maksudnya dupa itu untuk saya sembahyang di situ. Kalau orang Jawa bilang kulon won, permisi, kita sudah diizinkan untuk datang ke situ oleh, ya bisa dibilang mungkin ada leluhur yang sudah pernah ada di situ. Dalam gua itu bersih. Sebenarnya kami juga nggak berniat untuk masuk waktu itu. Setelah saya taruh dupa di situ, berdoa, ucapan terima kasih juga karena sudah diizinkan melihat gua itu. Tiba-tiba hujan dan terpaksa itu 4 orang itu masuk ke dalam gua itu. Dan anehnya ternyata muat, buat 4 orang itu muat itu gua. Nggak lama itu setelah itu hujan agak reda, kami udah siap-siap turun. Nah, kolam dia melihat sosok berbaju putih itu melihat kita. Ini informasi dari kolam ya. Sosok putih itu melihat kita sambil tersenyum gitu. Nah, saya nggak ngelihat waktu itu, tapi ada sisi lain, ya mungkin itu residual energi juga di dalam gua itu. Feeling saya mengatakan pernah ada seorang sunan itu sempat singgah di situ, ya mungkin menenangkan diri atau apa. Setiap di beliaunya sedang ingin merenung menyendiri, beliau selalu ke situ. Untuk sunannya siapa, saya tidak bisa menyebutkan, karena kalau sekali lagi saya bilang bahwa dunia metafisika itu distorsinya sangat besar. Belum tentu apa yang saya lihat itu sama dengan yang dilihat orang lain. Belum tentu apa yang saya rasakan itu sama seperti yang dirasakan dengan orang lain. Makanya di sini saya menekankan, jiwa dua itu menekankan bahwa metafisika itu sesuatu hal yang tidak 100% hal yang pasti, karena itu tadi distorsinya sangat besar. Nah, gimana perjalanan kita sampai menemukan Gua Nabi? Teman-teman bisa melihat video berikut perjalanan kita dari awal hingga menemukan gua. Oh ya, masih ada tiga video lagi yang hasil perjalanan dari Lasem. Nanti kita akan posting bersambung. Mungkin ini bagian 2. Yang bagian pertama itu waktu kami jalan ke Lasem, masih di jalan. Ini postingan kedua adalah kami menceritakan bahwa kami diingatkan oleh, sebut saja penunggu di situ, untuk berhati-hati. Caranya bagaimana? Caranya dengan melempar sesuatu. Dan teman-teman tahu tidak, waktu kita balik, kita cari di tempat yang tadi, ternyata kami menemukan sebuah benda. Benda itu bongkahan batu tebing yang besarnya sebesar kepala manusia. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau itu mengenai kita, salah satu dari kita, kepala dari salah satu dari kita, pasti kita lewat.
kasih sudah menonton video ini. Bisa dilanjutkan menonton video setelah ini perjalanan kita. Terima kasih. Salam. Neng kene kok. Watu gambar wayang. Ampuras. Assalamualaikum. Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di Jiwa Tua 2. Sekarang kita ada di Lasem. Kita mau ke Goa Tinatah di tengah hutan. Nah, di belakang saya itu Mas Dias, host Jiwa Tua 1 yang vakum. Ya, ketemu lagi di Jiwa Tua 2. Ngos-ngosan. Jadi kita di tengah hutan di daerah Lasem. Hutan Jati ya kok? Daerah hutan Jati. Ya, di depan saya itu adalah guide wisata Kohlam, Muhammad Al-Mahdi, ahli sejarah dari Lasem. Jadi teman-teman kalau pas ke Lasem bisa dipandu Kohlam. Apa kok sana kok? Hah? Arah gua. Loh, kita kemana? Yang paling belakang aktor ojol indigo. Ojolnya kecapean sekarang. Kebayang nggak, di sini ada gua. Goanya itu konon seorang raja besar setiap ke Lasem inspeksi selalu singgah di gua itu. Sebelum ke gua yang biasa dikunjungi raja besar, kita ke gua yang satu yang ditunjukkan Kohlam. Kita cek apakah bisa naik. Itu teman-teman goanya. Masih. Tapi kayaknya bukan ini sih gua yang Kang Budi ya. Teman-teman lihat pemandangannya. Wih. Indah. Nah, kita menemukan ini teman-teman. Ini dibaca. Kita bacain. Unen Pranatan. Ngeleluri mundi punden Nyai Danyang
kaki danyang sing cikal bakal desane. Sarta emoh ganggu manuk-manuk sing padha manggon ning Brigad Punden utawa ning brigad-brigad liyane kono-kono. Itu tulisannya. Dalamnya seperti ini. Ini sepertinya tempat sembahyang. Hujan kita bertekad